Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nana Budaya, salam kebajikan buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Arif Nathaniel Siregar dengan NIM 22087312 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, dan tugas ini untuk melengkapi tugas video dari Ibu Suci Nandasari, SPD MPD. Baik, saya akan mulai presentasi saya. Yang kita akan bahas pada saat ini, yang pertama itu adalah dimensi aurosal, kemudian tipe-tipe motivasi, terus pengaruh aurosal terhadap motorik. Yang pertama itu dimensi aurosal. Dimensi aurosal adalah keadaan alertness atau kewaspadaan dan kesiapan bertindak. Keadaan meresapnya responsif kortikal yang dipercaya terkait dengan rangsangan sensorik dan aktivasi fiber keadaan senang atau pengeluaran energi berhubungan dengan emosi menurut Van den Bos GTTR ed 2007. Aurosal itu adalah sebuah rangsangan yang mengacu pada tingkat di mana seseorang merasa siaga, digairahkan, atau berada dalam sifat aktif. Aurosal secara lisan diperlonggar atau bisa dibilang bergerak secara lawan tenang, hirup-pilup seperti lawan sepi, terus gelisah, gugup sebagai lawan percaya diri. Aurosal dapat diukur dengan penilaian verbal yang lebih luas berupa tingkat di mana seseorang merasa sangat senang atau aktif dalam suatu dimensi. Dimensi yang ini mengasumsikan bahwa setiap lingkungan menghasilkan suatu kondisi emosional pada seorang individu. Itu menurut Mehabrian dan Russell 1974. Jenis aurosal terbagi menjadi dua, yaitu energi aurosal dan tension aurosal. Dan kita masuk kepada energi aurosal. Energi aurosal atau sistem Hugo dan sistem energi aurosal dipengaruhi oleh kesehatan, nutrisi, tidur, aktivitas fisik, dan waktu dan stres menurut Glover 2012. Yang dimaksud dalam sistem ini ketika yang masuk dalam sistem ini sebagian dari sistem perilaku pendekatan dan sistem fasilitas perilaku dan sistem wake sleep. Gitu. Kemudian tensi aurosal. Tensi aurosal sistem perilaku endesis tubuh, sistem stop atau fear system pada ujung kontinuum ketegangan ketegangan adalah ketegangan menunjukkan perasaan keselamatan. Terus tipe-tipe motivasi. Motivasi adalah pendorongan suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tersebut menurut Ngalip Purwonto 1998 ayat 71. Jadi motivasi ini adalah sebuah acuan untuk menyemangati atau menyuruh atau melakukan untuk menyuruh orang melakukan suatu tindakan dengan membuat suatu iming-iming supaya dia bisa melakukannya. Itu sudah bisa dibilang pendorongan. Jadi ketika seorang itu tidak mau melakukan itu, tapi dengan kita adanya
menyemangati dia atau kita mengasih iming-iming sesuatu sama dia, jadi dia bisa menggerakkan hatinya untuk melakukan hal itu. Itu suatu disebut dengan motivasi. Dan motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kita masuk ke motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita, yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi, dengan ada motivasi intrinsik ini, kita bisa menyemangati diri kita dengan sendiri, tidak butuh orang lain juga. Contohnya itu seperti eh, kita malas belajar. Ketika kita malas belajar, kita hanya bisa berleha-leha segala macam dan banyak tugas yang harus kita kerjakan. Kita harus dengan dia seperti itu, dia berpikir bahwa dengan hal yang dilakukannya itu salah, dan dengan hal yang salah itu bisa menyebabkan kualitas atau nilai dia itu bisa jatuh atau rendah. Jadi dengan berpikir seperti itu, dia kayak kepikiran dia harus semangat untuk belajar supaya nilainya itu baik. Itu sudah termasuk dari motivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik itu. Terus kemudian ada motivasi ekstrinsik. Ini motivasi ekstrinsik ini dari luar diri, yang bisa berupa teman, orang tua, keluarga, lingkungan, sahabat, dan lain-lain. Ketika kita malas atau kita sedang berduka, maka ada orang yang merangkul kita, menyemangati kita bahwa ada hari esok yang lebih baik. Itu motivasi dari ekstrinsik. Terus pengaruh arousal terhadap penampilan motorik. Tadi arousal itu adalah rangsangan. Rangsangan itu bisa dia emosi, bisa dia senang, bisa dia marah, bisa dia kecewa. Itu termasuk semua emosi itu. Dari mencakup itu. Emosi diangkat sebagai faktor penting dalam belajar dan penampilan motorik menurut Alciden 1984. Kenapa? Karena dengan adanya emosi, kita bisa lebih semangat. Ada rangsangan, kita bisa lebih semangat belajar. Atau kita bisa ya down dalam belajar itu. Yang ada emosi, kita mengeluarkan gairah-gairah kita dalam pembelajaran. Dan kita pun lebih ke arah bisa menerima atau ada feedback balik dari pendidik kepada kita. Dan penampilan motorik itu kenapa? Karena kita ada rangsangan atau motivasi. Ketika ada kita semangat dalam diri kita, maka motor kita akan lebih baik, lebih utuh. Dan memang sukar bagi kita untuk memperoleh gambaran pasti tentang efek dari kondisi arousal atau emosi terhadap penampilan motor. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena emosi ini mencakup keseluruhan seperti sedih, stres, bahagia, kecewa, terus apa lagi, dan lain-lain. Karena emosi itu sudah mencakup keseluruhannya. Jadi ketika orang yang kita lihat lebih stres atau lebih banyak pikiran, maka penampilan motornya lebih down, atau umurnya masih 18 tahun tapi seperti umur 25 tahun seperti itu. Jadi penampilannya itu kayak sudah down gitu. Ketika orang yang happy-happy aja, senang-senang aja, ada yang umur 25 tahun tapi masih kelihatan 19 tahun. Jadi emosi bisa mempengaruhi penampilan motorik. Jadi seperti itu. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.